Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia itu memang diciptakan untuk bersaing karena kita semua diciptakan sangat-sangat sempurna. Begitupun yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Ada sebuah kalimat rahasia Allah di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk saling bersaing. Silahkan Zara akan membacanya. Walikulli wijhatun huwa mali la Muwalli muwalliha fasta. fashtabiqu khairat Nah, aina mataku Ainama. aina mataku nu ya'ti bikumullahu jami. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, Sadaqallahul sadaqallahul. azim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau baca Quran, baca auzu dulu. Oke? Saya Ya. nggak bakalan suruh ulang, ntar kelamaan duduk di sininya. Grogi, Ibu-ibu seneng grogi. banget. Grogi ya? Grogi. Kenapa grogi? Takut Oh salah takut tajwidnya. Oh gitu. Nggak benar kok. Yang penting pelan-pelan aja. Karena walaupun kita bersaing, kita harus perhatikan langkah kita sendiri. Pelan-pelan, teliti. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apa Bu yang berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Al-Qur'an? Fastabiqul. Coba baca deh artinya deh. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat ini berkenaan dengan berubahnya arah kiblat. Dahulu orang menghadap ke Palestina, sholatnya menghadap ke Palestina. Kemudian Allah merubahnya menghadap ke Mekah, ke Ka'bah yang sekarang kita menghadap ya. Tapi kalau ibu-ibu sholat menghadap ke mana Bu? Menghadap ke tempat sujud. Iya, badannya menghadap ke Mekah, ke Ka'bah, ke kiblat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Artinya apa? Dimanapun kamu berada, fastabikul khairat. Bersainglah dengan cara yang baik, berlomba-lombalah dalam kebaikan, fastabikul khairat. Kenapa tadi di awal ayat ini menjelaskan tentang menghadap ke tempat yang sama? Supaya apa? Supaya kalian bersaing tapi tetap di jalur yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di jalur yang baik. Fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun engkau berada, ya'ti bikumullahu jami'a. Allah akan mengumpulkan kalian semua. Artinya apa? Apapun yang kamu kerjakan selama kalian bersaing dalam kebaikan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah kita pernah main curang mungkin? Atau kita pernah main tikung mungkin? Pernah ditikung nggak? Nggak, lagi bawa mobil gitu ada yang nyalip gitu. Pernah ditikung? Pasti sering Oh, ya. pasti sering oh ya. Walikulli wijatun wa mulia fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha bikulli syai'in alim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Terima kasih Masya Allah, tepuk tangan dulu Zahra. dong Bu buat Zahra, Ustadz Syam. Terima kasih Boleh- banyak. Zahra boleh Boleh berdiri berdiri. ya. Deh Zahra nanti luar biasa nih. Dia kan pahalanya 2. Terbata-bata itu nggak usah takut dibaca terus Al-Qur'annya. Terima kasih banyak Zahra, boleh duduk. Tepuk tangan dulu dong buat Makasih, Zahra. Zahra duduk aja sambil duduk boleh bertanya. Coba duduk aja sekarang sih, santai biar santai. Masalahnya Zahra tinggi banget, kasihan yang lain. Zahra ada yang mau ditanyain gak sama Pak Ustadz? Ngelipir. Ada yang mau ditanyakan gak sama Ustadz Syam atau Ustadz Maulana? Ada pertanyaan gak? Oh banyak tentunya. Tapi Boleh, ini apa satu yang mau aja. ditanyakan? Pertama nih, saya kan punya adik perempuan yang masih sekolah. Tapi dia juga bekerja sambilan freelance gitu. Nah dia nih udah rajin banget dan orangnya udah tekun dan kalau kerjaannya semua tuh udah maksimal lah. Tapi yang punya kerjaan, yang ngasih kerjaannya ini malah ngepromosiin temennya. Nah adik saya ini boleh nggak bilang kalau misalkan temannya itu kurang maksimal dan kalau kerja suka agak males-malesan, dia boleh nggak dia bilang seperti itu ke yang ngasih kerjaannya? Tapi memang benar walaupun hal tersebut memang benar. Kenyataannya seperti itu Iya, gitu ya. benar. Gini,
ketika orang berbuat jahat kepada kita, maka jangan balas dengan kejahatan. Balaslah dia dengan kebaikan. Kalaupun ada kerjaan kita terus dia yang mengaku itu adalah kerjaan dia, tidak apa-apa. Kita perlihatkan aja kinerja kita. Insya Allah lambat laun pasti akan ketahuan juga siapa sebenarnya yang memiliki pekerjaan itu. Masya Allah. Dan kita tidak perlu Ya. untuk menjelekkan teman-teman kita. Mohon maaf ya, sekalipun dia buruk, sebaiknya kita jangan menjelekkan mereka. Betul. Karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Betul banget. Nah jelas ya Zahra ya. Oke, jelas, Terima kasih banyak tepuk kasih. tangan dong buat Zahra dong, pertanyaan luar biasa. Emang susah Alhamdulillah. sih kalau kita berbicara tentang persaingan. Bersaing itu buat apa sih? Supaya kita bisa yang menang, supaya kita bisa yang enak. Nah sekarang kita perlu tahu juga nih, apa sih dampaknya bersaing gak sehat itu Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Bersaing tidak sehat itu saya langsung ambil pepatah. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada kebaikannya sebenarnya. Tidak ada kebaikannya orang yang bersaing tidak sehat. Orang yang bersaing tidak sehat itu menghadirkan apa? Permusuhan, kebencian, kedengkian, memutuskan silaturahmi. Mohon maaf, justru menutupi rezeki, menghalangi perkebaikan. Terus mohon maaf, menghabiskan waktu untuk berbuat baik karena menghabiskan waktu untuk berniat jahat padanya. Makanya ada kedengkian yang pertama ini adalah kedengkian yang dalam hal ini dia berusaha untuk menghilangkan nikmat itu padanya, pada orang lain. Itu tidak bagus. Ada juga kedengkian yang lebih parah. Kedengkian lebih parah itu adalah kedengkian yang berusaha menghilangkan nikmat itu dan berusaha supaya nikmat itu berpindah padanya. Itu yang jahat itu. Termasuk orang-orang yang dilaknat dan Allah tidak mau artinya tidak mau memandang wajahnya, artinya dijauhkan. Siapa itu? Laki-laki yang berusaha untuk menceraikan wanita dari suaminya, kemudian istrinya itu diambil. Itu parah itu. Itu parah. Bersaing, aduh, tidak enak banget kata-kata ini ya. Bersaing, tapi dia berusaha supaya menghilangkan nikmat itu, lalu nikmat itu berpindah padanya. Ini jahat ini. Ini jahat. Ada lagi kedengkian yang lebih parah. Ini akibatnya bahaya sekali. Walaupun dia dengki hanya sekedar iri, itu pun tidak bagus. Itu pun tidak bagus. Karena dalam hal ini hati kita diliputi oleh sesuatu yang busuk. Nabi menunjuk 3 kali dada beliau. Dia takwa itu di sini. Kebaikan itu di sini. Jamaah. Kalau begitu, akibat sebenarnya orang yang bersaing tidak sehat, apa? Berakibat buruk bukan pada orang lain. Sebenarnya berakibat pada dirinya sendiri. Yang rugi dirinya, menghabiskan waktunya untuk berpikir jahat buat orang lain. Lebih baik sibukkan diri, memperbaiki diri sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan orang lain dalam hal untuk menghilangkan nikmat itu. Itu kan persaingan yang buruk itu. Ngapain ngabisin waktu untuk mikirin orang, untuk menghilangkan itu. Lebih baik pikirin diri kita sendiri. Tadi sudah dijelaskan, tadi di ayat sudah diambil bahwa kita sebenarnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Tapi jangan mendukung dalam hal keburukan. Hello. Hello. Benar juga. Benar juga sih. Juga, hai. Iya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Ada orang bersaing pakai lipstick. Karena saking bersaingnya, dia double lipsticknya. Makin jelek gak? Makin jelek. Ada lebih parah. Untuk bersaing lipstick orang, dia tambah naik ke atas. Melebihi. Itu tambah bagus gak? Jelek. Lebih bagus, mohon maaf, pakaian orang lain belum tentu pas untukmu. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Ada tuh lagu yang bernuansa Arab itu. Jadilah dirimu sendiri. Bisa nggak? Kunanta bisa. Kunanta. La 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 Bisa? nahtajul mala Coba kainas. Enggak apa. Enggak apa, tapi ikut aja ikut. 1, 3. La Kalau la aku juga bisa itu. كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلب تلالا لا لا
نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. Bernyanyi bareng semua. Ya Surya Ta'ala. Tepuk tangan dulu dong buat mereka yang berdua-dua nyanyi. Dia enak. Kenapa enaknya Pak Ustadz? Aku suara saya jelek. Tapi itu maksudnya kalau kita bersaing Jadi gak sehat itu dirimu sendiri. bahaya. Bener. Jadi dirimu sendiri. Padli memang saudara kembar sama Padlan. Betul. Tapi dia tidak bisa jadi Padlan. Bener. Gak mungkin. Nggak bisa. Fadlan punya kebiasaan sendiri, punya kebaikan sendiri. Saya punya kebaikan sendiri. Beda-beda setiap orang itu pastinya. Ustadz Sam ada yang mau ditambahkan? Silakan boleh. Benar, apalagi ini berbuat curang, bersaing tidak sehat sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaanlah bagi orang yang mengurangi timbangan. Ini kan termasuk berbuat curang dalam berdagang. Banyak orang yang ingin cepat kaya Bu, berbuat curang dengan cara mengurangi timbangannya. Wailul lil mutaffifin. Ini satu surah, ini membahas orang yang curang semua. Bahkan disebutkan orang-orang ini adalah orang-orang sijin. Dalam kitab sijin itu catatan amalnya. Iya benar. Iya. Ini Masya Allah nih, ini luar biasa banget pembahasan kita hari ini. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Kira-kira tentang apa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berkata dengan jujur. Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan menyempurnakan amal kalian.